Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, Bapak Uri Nuha, MSI, dan teman-teman semuanya. Di sini kelompok kami akan membahas tentang inflasi dan deflasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amrina Rosada dengan NIM 2450210017 dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Rusda dengan NIM 16. Saya Alina Isdam Husna dengan NIM 018. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami peningkatan yang signifikan secara berkelanjutan dalam periode yang lama. Kenaikan harga yang hanya terjadi satu kali meski dengan persentase yang tinggi tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi. Inflasi dapat dipahami sebagai peningkatan harga barang dan layanan yang muncul akibat permintaan yang meningkat melampaui penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terdapat terlalu banyak uang yang mencari barang yang jumlahnya terbatas. Sedangkan deflasi merupakan kondisi penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu yang menjadi kebalikan dari inflasi. Ketika deflasi terjadi, dampaknya tidak hanya pada harga, tetapi juga pada aspek lain seperti penurunan gaji, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Akibatnya, baik produsen maupun konsumen sama-sama mengalami kesulitan dalam memperoleh keuntungan. Salah satu penyebab utama deflasi adalah rendahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga perusahaan terpaksa menurunkan harga produk agar tetap dapat menarik minat beli konsumen. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka aktivitas ekonomi akan melambat. Banyak produk tidak terserap pasar, bahkan perusahaan bisa menghentikan operasionalnya. Dengan demikian, deflasi dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pengukuran inflasi. Untuk rumus pengukuran inflasi dapat dilihat di slide. Pengukuran inflasi adalah melihat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu. Ukuran yang paling umum digunakan adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK, yaitu indeks yang menunjukkan rata-rata perubahan harga kebutuhan sehari-hari. Jika nilai IHK meningkat dibandingkan periode sebelumnya, berarti terjadi inflasi. Sedangkan jika menurun menunjukkan deflasi. Selain itu, inflasi juga diukur dari persentase perubahan IHK dalam periode tertentu, seperti bulanan atau tahunan. Data ini penting karena digunakan pemerintah dan pelaku usaha untuk memahami kondisi ekonomi serta menentukan kebijakan yang tepat. Penting untuk kita ketahui bahwa inflasi tidak sekedar harga naik, tapi penyebabnya juga berbeda-beda. Kalau penyebabnya berbeda, cara pemerintah menanganinya pun harus berbeda. Pertama, ada inflasi berdasarkan penyebab. Dibagi lagi menjadi demand pull inflation atau tarikan permintaan. Demand pull inflation ini logikanya ekonomi sedang tumbuh pesat, orang-orang punya banyak uang, mungkin karena gaji naik atau suku bunga bank lagi rendah sekali, akhirnya semua orang mau berbelanja di waktu yang bersamaan. Masalahnya pabrik atau produsen itu tidak bisa menambah barang secara instan, istilahnya kapasitas produksi kaku. Jadi ada kondisi di mana terlalu banyak uang yang mengejar terlalu sedikit barang. Karena kita berebut barang yang terbatas, otomatis harganya jadi naik. Biasanya ini tanda ekonomi sedang ekspansi atau terlalu panas. Lalu ada cost push inflation atau dorongan biaya. Cost push inflation ini berbeda dengan demand push inflation karena harga naik bukan karena kita ingin belanja banyak, tapi karena produsen terpaksa menaikkan harga. Kenapa? Karena biaya produksinya naik terus. Ada dua pemicu utamanya, yaitu buruh minta naik gaji, otomatis biaya produksi naik. Saat harga barang naik, buruh minta naik gaji lagi karena biaya hidup semakin mahal. Ini jadi lingkaran setan yang akan susah untuk diputus. Lalu, elemen monopoli perusahaan seperti perusahaan besar yang punya kuasa di pasar sengaja menaikkan harga di profit yang lebih besar. Karena mereka tidak punya saingan, kita mau tidak mau tetap beli meskipun harganya semakin mahal. Lalu ada inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Inflasi ini yang pertama ada inflasi ringan, yaitu sebesar di bawah 10%. Sebenarnya masih normal dan kadang bagus untuk memotivasi pengusaha supaya tetap
Semua berproduksi karena ada kenaikan harga perlahan demi perlahan. Lalu inflasi sedang sebanyak 10-30%. Di tahap ini kita sudah mulai terasa daya beli turun, orang mulai malas nabung di bank karena bunga dari bank tidak sebanding dengan kenaikan harga barang. Lalu ada inflasi berat sebanyak 30-30%, yaitu sudah mulai berbahaya karena ekonomi goyah. Orang lebih milih simpan emas atau mata uang asing daripada pegang uang tunai negara kita sendiri. Mereka takut uangnya tidak lagi berharga karena ya memang lebih banyak dolar. Lalu ada hiperinflasi di mana inflasi sudah mulai di atas angka 100%. Ini kondisi keuangan kacau sekali dan hitungan harga bisa berubah dalam hitungan jam. Biasanya ini terjadi karena negara gegabah mencetak uang untuk membayar utang negara yang pada akhirnya ini membuat nilai mata uang tidak berarti kembali. Perbedaan antara inflasi dan stagflasi. Nah, jadi inflasi adalah keadaan ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga ini tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang saja, tetapi terjadi pada banyak barang dan jasa yang digunakan masyarakat sehari-hari, seperti makanan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua ada stagflasi. Nah, stagflasi adalah kondisi ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat atau bahkan stagnan, tetapi pada saat yang sama tingkat inflasi dan pengangguran justru tinggi. Dalam keadaan ini, kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan baik, sehingga produksi, investasi, dan kesempatan kerja menjadi berkurang. Nah, selanjutnya dampak inflasi terhadap dunia bisnis. Jadi, inflasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap dunia usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya dampak utama dari inflasi adalah yaitu meningkatnya biaya produksi ketika harga bahan baku, tenaga kerja, dan energi mengalami kenaikan. Maka biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa juga ikut meningkat. Jadi kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas harga produknya. Jika biaya produksi terus meningkat, perusahaan seringkali terpaksa menaikkan harga jual produk agar tetap memperoleh keuntungan. Jadi, inflasi memberikan tekanan besar terhadap dunia bisnis karena menyebabkan kenaikan biaya produksi yang berdampak pada harga jual produk. Jadi, perusahaan harus menghadapi dilema antara menjaga harga tetap stabil atau menaikkan demi mempertahankan keuntungan. Oleh karena itu, inflasi menuntut pelaku usaha untuk lebih strategis dalam mengelola biaya, menentukan harga, serta menjaga daya saing agar tetap bertahan di tengah perubahan ekonomi. Selanjutnya, dampak positif deflasi. Yang pertama, menguatnya nilai mata uang. Jadi, deflasi dapat menyebabkan nilai mata uang menjadi lebih kuat karena harga barang dan jasa menurun. Dengan harga yang lebih rendah, nilai uang menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Hal ini membuat masyarakat dapat membeli lebih banyak barang dengan jumlah uang yang sama. Kondisi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap stabilitas nilai mata uang suatu negara. Yang kedua, timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Jadi, ketika terjadi inflasi, masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan uang mereka. Jadi, banyak orang memilih untuk menabung daripada langsung membelanjakan uangnya. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyimpan uang sebagai persiapan untuk kebutuhan di masa depan atau menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Yang ketiga, itu ada konsumen cenderung lebih berhemat dalam berbelanja. Deflasi dapat membuat masyarakat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran. Selanjutnya, dampak negatif deflasi. Yang pertama, itu ada menurunnya pendapatan bisnis. Jadi, ketika harga barang dan jasa terus menurun, perusahaan harus menjual produknya dengan harga yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan pendapatan dan keuntungan perusahaan menurun. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama, banyak perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, PHK besar-besaran. Jadi, penurunan pendapatan perusahaan dapat membuat perusahaan mengurangi biaya operasional. Salah satunya, dengan mengurangi jumlah tenaga kerja, akibatnya dapat terjadi pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar sehingga tingkat pengangguran meningkat. Yang ketiga, ada UMR dapat menurun. Nah, jadi dalam kondisi deflasi yang berkepanjangan, perusahaan mungkin tidak mampu membayar upah yang tinggi kepada karyawannya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan upah atau penyusuan standar upah minimum regional agar perusahaan tetap dapat bertahan. Yang keempat, investasi dan harga saham akan menurun. Jadi, deflasi juga dapat membuat investor menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya.
Jadi ketika keuntungan perusahaan menurun dan kondisi ekonomi tidak stabil, minat investasi akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan harga saham di pasar modal menurun serta menghambat pertumbuhan. Selanjutnya yaitu strategi menghadapi inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan keuntungan perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa mengganggu kestabilan usaha. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat agar tetap bertahan dan menjaga kinerja di tengah perubahan kondisi ekonomi. Yang pertama yaitu efisiensi biaya produksi, mengurangi pemborosan agar biaya tetap stabil meskipun harga naik. Yang kedua yaitu mencari pemasok alternatif, mendapatkan bahan baku lebih murah tanpa menurunkan kualitas. Yang ketiga yaitu penyesuaian harga produk, penyesuaian harga secara bertahap agar tetap sesuai daya beli. Yang keempat yaitu inovasi produk, menciptakan atau mengembangkan produk agar tetap menarik. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas produk, menjaga kepercayaan konsumen meskipun harga meningkat. Yang keenam yaitu diversifikasi produk, menyediakan variasi produk untuk berbagai segmen pasar. Yang ketujuh yaitu pengelolaan keuangan efisien, mengatur keuangan dengan baik agar tetap stabil. Dan yang kedelapan yaitu peningkatan strategi pemasaran, memperkuat promosi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya yaitu strategi menghadapi deflasi. Deflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa terus menurun dalam jangka waktu tertentu. Meskipun terlihat menguntungkan, deflasi dapat berdampak negatif karena menurunkan keuntungan perusahaan, mengurangi produksi, dan meningkatkan resiko pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar aktivitas ekonomi tetap stabil. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan agar masyarakat mampu membeli lebih banyak barang. Yang kedua, mendorong konsumsi masyarakat, meningkatkan minat belanja agar permintaan barang kembali naik. Yang ketiga, memberikan stimulus ekonomi, memberikan bantuan atau subsidi untuk menggerakkan aktivitas ekonomi. Yang keempat, meningkatkan investasi dan produksi, mendorong usaha berkembang agar membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir, meningkatkan distribusi pendapatan, pemerataan pendapatan agar lebih banyak masyarakat mampu berbelanja. Mari kita bedah angka-angka ini. Ketika hasil hitungan menunjukkan inflasi sebesar 5,80%, PT Food Corp sedang dalam posisi sulit. Biaya produksi pakan ternak naik, tapi kalau mereka langsung menaikkan harga jual secara drastis, konsumen bisa kabur. Maka strategi yang diambil harus sangat taktis. Strategi pertama adalah PT Food Corp memilih mengurangi berat bersih dari 50 gram ke 450 gram. Secara psikologis, konsumen itu price sensitif tapi kurang volume sensitif. Akhirnya mereka akan langsung protes kalau harga naik dari 40.000 ke 50.000, tapi mungkin tidak akan sadar kalau jumlah nugget di dalam bungkus berkurang 2 atau 3 potong. Ini cara halus perusahaan menjaga margin keuntungan tanpa kehilangan pelanggan. Lalu strategi kedua adalah perusahaan akan mencari bahan alternatif. Misalnya jika harga minyak goreng tertentu naik, mereka mencari supplier lain atau mengganti campuran tepung pelapis yang lebih ekonomis namun tetap menjaga standar rasa. Tujuannya adalah menekan cost of goods sold agar bahan harga jual tidak perlu naik mengikuti inflasi pakan. Lalu, strategi ketiga adalah memantau deflator PDB. Penting bagi perusahaan untuk melihat apakah kenaikan harga secara merata di tingkat nasional. Jika deflator PDB juga naik, berarti memang ekonomi sedang mengalami tekanan harga secara umum dan perusahaan harus siap dengan penyesuaian harga jangka panjang. Lalu, studi kasus kedua, menghadapi deflasi. Sekarang sebaliknya, jika hasil hitungan menunjukkan angka negatif 2,40% adalah alarm bahaya bagi operasional pabrik. Deflasi berarti barang tidak laku dan stok menumpuk. Inilah langkah penyelamatannya. Yang pertama ada strategi perputaran stok. Nugget adalah produk makanan yang punya masa kedaluarsa. Daripada stok membusuk di gudang retail karena masyarakat menahan belanja, PT Food Corp lebih baik melakukan promo besar-besaran seperti beli 2 gratis 1, tapi bukan soal cari untung besar dulu, tapi soal cash flow dan memastikan barang terus berputar di pasar. Lalu strategi kedua adalah analisis output gap. Deflasi ini menandakan adanya kesenjangan antara kemampuan pabrik, yaitu potensi output dengan permintaan masyarakat. Jika pabrik bisa produksi 1000 dus tapi yang terjual hanya 500, maka operasional tidak efisien. Perusahaan harus waspada agar tidak terjadi pengangguran atau pengurangan jam kerja bagi karyawan pabriknya.
Yang ketiga adalah negosiasi kontrak. Sisi positif dari deflasi adalah harga di tingkat produsen atau grosir juga biasanya turun. PT Food Corp harus agresif menegosiasi ulang kontrak dengan vendor logistik atau supplier plastik kemasan. Karena harga pasar lagi turun, perusahaan punya daya tawar untuk minta harga lebih murah agar beban operasional mereka ikut turun. Selanjutnya, hasil strategi inflasi. Jadi, saat inflasi mencapai 5,80%, biaya produksi meningkat akibat kenaikan harga bahan baku seperti pakan ternak. PT Food Corp menyiasatinya dengan mengurangi berat produk dari 500 gram menjadi 450 gram tanpa menaikkan harga, sehingga tetap terlihat terjangkau dan permintaan tidak turun signifikan. Perusahaan juga menggunakan bahan alternatif yang lebih murah tanpa mengorbankan rasa untuk menekan biaya produksi dan menjaga margin keuntungan. Selain itu, pemantauan GDP deflator membantu perusahaan menyesuaikan strategi harga dan produksi sesuai kondisi ekonomi. Selanjutnya, hasil strategi deflasi. Jadi, saat deflasi min 2,40%, harga pasar turun karena permintaan melemah sehingga stok nugget PT Food Corp menumpuk. Perusahaan mengatasinya dengan promo beli 2 gratis 1 untuk meningkatkan penjualan dan mempercepat perputaran stok. Hasilnya, produk lebih cepat terjual dan risiko kedaluarsa berkurang. Selain itu, perusahaan menegosiasi ulang kontrak dengan pemasok dan logistik untuk menekan biaya, sehingga operasional tetap berjalan meski daya beli menurun.